Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ahmadani dengan NIM 130122129 dari kelas E4412. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan tugas besar jaringan komputer yang bertujuan untuk mengimplementasikan simulasi jaringan dengan menggunakan Mininet, lalu memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang disediakan oleh Mininet dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada 4 CLO yang harus dituntaskan atau dikerjakan. Yang pertama ada CLO 1, yaitu membuat topologi sesuai dengan soal, lalu mendesain subnetting masing-masing network. Yang ketiga ada assign IP sesuai subnet. Yang terakhir menguji konektivitas dengan ping antara dua host yang berada dalam satu network. Pertama, saya sudah membuat topologi jaringan. Di sini topologi jaringan yang sudah saya buat ada 2 host dan 4 router. Lalu untuk subnetting, ini subnetting yang sudah saya buat. Mungkin langsung saja ke source code-nya. Di sini ada source code yang berbasis Python. Nah, di sini yang pertama ada membuat topologi host dan router. Di sini saya membuat 2 host dan 4 router, host A, host B, dan 4 router, yaitu router R1, 2, dan 3 dan 4. Lalu selanjutnya di sini ada add link, di mana ini untuk menghubungkan antara host A dan R1, host A dengan R2, di mana ini merupakan satu network. Lalu di bawahnya ada untuk mengkonfigurasi IP pada host A, di sini pada host B, di sini ada konfigurasi router. Lalu sini konfigurasi IP untuk router 1, router 2, 3 dan 4. Oke, mungkin langsung saja kita demonstrasikan. Pertama kita masuk. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan sesuai dengan topologi, yaitu dengan network yang sama, yaitu sesuai pada networknya. Di sini yang sama itu adalah host A, R1, R2. Oke, langsung saja kita host A, ping R1 atau router 1. Oke, di sini terlihat pingnya berjalan, artinya kita berhasil mengkoneksikan antara host dengan router tadi. Dan di sini terlihat 0% paket loss, berarti itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Lalu kita ke router 2. Nah, di router 2 juga sama, berjalan dengan lancar, artinya di sini pada channel 1 sudah berhasil untuk di run. Mungkin dari 2 ini sudah mewakili. Nah, untuk kalau kita masukkan atau kita koneksikan kepada network yang berbeda, misalkan ke R3, nah maka di sini tidak akan terbaca atau network is uncreable karena belum di routing. Nah, untuk meroutingnya kita masuk ke CLO2. Nah, pada CLO2 ini lebih tepatnya untuk mengimplementasikan mekanisme routing pada topologi, untuk mengujikan konektivitas menggunakan ping, membuat tabel routing di semua host, dibuktikan dengan ping antar host, dan menganalisis routing yang digunakan menggunakan tracer route. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Yang pertama kita mengecek dulu apakah sudah terkoneksi atau tidak. Nah, di sini terlihat ada tanda X yang berarti itu belum terkoneksi. Langsung saja kita masukkan karena tadi sudah sampai R3, lalu kita lanjutkan ke R4 atau router 4. Oke, ini harus oke. Kita dari R1, jalan router 4. Nah,
Setelah sampai router 4, kita akan menyambungkan ke host B. Nah, untuk host B, dari host A ke host B sudah tersambung. Selanjutnya akan kita tukar dari host B menuju ke host A. Oke, sudah berjalan juga. Selanjutnya kita ke R1. Oke, sudah, lalu ke R3. Sebenarnya bisa semuanya sih, cuman sini saya untuk menghemat waktu saya jalankan beberapa saja. Lalu kita ping all. Nah, di sini sudah terlihat yang tadinya X sudah berubah menjadi host dan router. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan semua router dan host pada topologi yang setelah saya buat tadi. Selanjutnya kita akan menjalankan tracer route, yaitu untuk mengetahui IP mana saja yang dikunjungi ketika kita mengkoneksikan. Misalkan kita host A, tracer route kita akan menuju ke host B. Nah, di sini terlihat, kita bandingkan juga dengan topologi. Nah, di sini kan ketika kita dari host A itu akan masuk ke atau melewati ke router 1 dengan IP 02, lalu selanjutnya ke router 3 dengan IP 12, selanjutnya yang terakhir akan sampai di host B dengan IP 2.2. Berarti koneksinya sudah berjalan dengan benar dan terlihat tadi sesuai IP-nya dengan topologi. Oke, mungkin ini cukup untuk CLO 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke CLO 3. Jadi CLO 3 ini untuk membuktikan TCP yang telah diimplementasikan tadi dengan benar pada topologi. Selanjutnya meng-create traffic menggunakan iPref dan meng-capture traffic menggunakan custom script atau Wireshark untuk diinspeksi, lalu dibuktikan dengan traffic di Wireshark atau TCP DAM. Oke, langsung saja kita akan masuk ke extern host 1, host A. Oke, salah typo, host A. Oke, di sini kita akan meng-capture antara host A dan host B. Di sini kita menggunakan sintak yaitu TCP DAM binway. Di sini kita bebas bisa isi apa saja untuk nama file PCP-nya, lalu min C. Nah, 200 di sini adalah 200 paket yang akan kita simpan. Oke, langsung saja kita run. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan iPerf host A, host B. Oke, kita tunggu. Nah, di sini terlihat 200 paket telah di capture dan 0 paket digugurkan. Oke, di sini ada destinasinya dan di sini terlihat sudah selesai. Mari kita cek. Nah, di sini sudah ada TPC DAM. Kita cek apakah sudah semuanya sudah menggunakan protokol TCP dari 1 sampai 200 paket telah gitu. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan TCP DAM. Oke, TCP DAM oke, berjalan juga. TCP DAM sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke CLO 4. Nah, pada CLO 4 ini kita disuruh untuk menginspeksi penggunaan QW pada router jaringan, lalu menggenerate traffic menggunakan iPref dan men-set ukuran buffer pada router dengan buffer 20, 40, 60 dan 100. Oke, mungkin langsung saja kita eksekusi. Jadi saya akan mengaktifkan dulu untuk buffernya. Oke, sudah.
Sini kita akan menggunakan ekstrem lagi, ekstrem host A. Oke, pada host A, selanjutnya kita akan B. Oke, di sini host A sebagai host dan host B-nya sebagai klien. Kita akan mencek seberapa lama ketika kita menggunakan buffer 20. Oke, sini pada add. Oke. Kita isi adverb min i5, lalu di sini kita isi dengan IP address-nya. Nah, di sini sudah jalan. Pada buffer 100 saya memulainya dari 100. Oke. Oke, jadi di sini ada buffer dengan menggunakan buffer 100 kita membutuhkan waktu untuk run 25 second. Coba kita lagi. Terlihat di sini cukup lama karena buffernya 100. Nah, di sini kan bertambah jadi 28,6. Oke, selanjutnya akan kita coba dengan buffer 20. Kita bandingkan, ganti buffernya menjadi 20. Oke. Ini dengan buffer 20. Nah, di sini kan terlihat untuk buffer 20 hanya membutuhkan waktu 15 detik. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan buffer 40. Oke, buffer 40. Nah, tadi kan 15, ini ketika kita 40, nah jadi 24. Berarti lebih besar dari 20 tadi. Oke, kita coba yang terakhir 60. Nah, ini untuk yang 60. Nah, untuk 60 tadi ada penambahan dari 40 ke 60. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin besar ukuran buffer, maka akan semakin besar juga ukuran transfernya. Dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap intervalnya, bahwa ukuran transfer semakin besar seiring dengan besarnya buffer yang dialamatkan, sehingga besarnya ukuran transfer tersebut menyebabkan waktu intervalnya lebih lama. Kita lihat tadi yang 100 itu 28 detik, untuk 60 26 detik, lalu 40 tadi sekitar 24 detik, dan yang 20 buffer 20 tadi sekitar 15 detik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.